Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas UAS Mekanika 2 tahun 2019. Langsung saja, nomor 1 di sini ada sebuah gerak rotasi yang digambarkan oleh matrik R sama dengan 1 plus N kuadrat 1 min cos beta T kuadrat tambah N sin beta T kuadrat, dengan N itu matrik yang diberikan oleh persamaan NIJ sama dengan minus sigma K sama dengan 1 sampai 3 epsilon IJK NK. Ya, jadi di sini ini matrik 3 kali 3, jadi I dan J ini nanti berjalan dari 1 sampai 3. Jadi ada, kita pilih IJ nya contohnya 11, berarti N11 sama dengan minus epsilon 11K. K nya ini jalan dari 1 sampai 3. K nya ini juga yang di sini juga. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah epsilon IJK itu simbol efisivita. Jadi dia punya sifat. Jadi kalau ada komponen yang sama itu nilainya langsung 0. Contoh epsilon 112 berarti dia 0 gitu. Atau 221 atau 223. Jadi kalau ada dua komponen yang sama berarti nilai simbol efisivitanya 0. Dia bernilai ketika IJK-nya itu beda-beda semua, dan jika siklik maka nilainya 1, jika antisiklik nilainya min 1. Nah, contoh berarti yang berarti kalau kita ambil N11 nilainya 0. Jadi untuk komponen yang di 11 sini nilainya 0. Ini matrik N. Kita mencari matrik N dulu. Kemudian nanti dimasukkan ke persamaan R. Nah, kemudian kita cari komponen ke 12. Berarti 12, IJ-nya 12, epsilon 12. Nah, berarti K-nya harus berapa agar nilainya tidak 0? Kan tadi epsilon IJK tidak boleh ada yang sama, berarti 12 udah ada, berarti K-nya harus 3. Nah, 1, 2, 3 itu siklik, berarti nilainya 1. Nah, selain itu nilainya 0. Untuk yang K sama dengan 1 nilainya 0, untuk K sama dengan 2 nilainya 0. Yang ada cuma untuk K sama dengan 3. Jadi otomatis ini hasilnya nanti N3 minus. Nah, N3 itu sama dengan NZ. Jadi ini minus NZ. Nah, kemudian dengan cara yang sama yang sini, berarti ini komponen ke 13 ya. IJ-nya diganti 13. 13 berarti K-nya harus berapa agar nilainya ada? Berarti karena 1 dan 3 udah ada, otomatis K-nya harus 2. Nah, 132 itu antisiklik. Berarti nilainya min 1. Min 1 kali min berarti 1. Tadi K-nya 2, berarti N2 itu NY. Berarti di sini NY. Nah, nanti dicoba sendiri, nanti hasilnya di sini NZ 0, di sini minus NX, di sini minus NY, di sini NX, di sini 0. Dan ternyata matrik N itu antisimetrik. Ya, ditandai dengan ada simbol efisivita, jadi dia antisimetrik. Nah, kemudian kita disuruh untuk, sebenarnya soal A kan, tentukan vektor kecepatan sudut benda tegar. Nah, untuk menentukan kecepatan sudut kita harus tahu R dulu. Kalau ingin tahu R kita harus tahu N dulu. Nah, di sini kita udah dapat N, tinggal dimasukkan ke R. N kuadrat berarti tinggal ini nanti dikuadratkan. Nah, nanti dicoba sendiri ya. Berarti jawabannya N kuadrat. Nanti bisa dicoba sendiri, nanti hasilnya itu minus NX kuadrat minus NZ kuadrat NX NY NZ NY NX NY minus NY kuadrat minus NZ kuadrat NZ NX. Ya, semoga bisa dibaca ya.
nz ny nz nx minus nx kuadrat minus ny kuadrat. Nah ini n kuadrat. Nah nanti tinggal dimasukkan ke persamaan R yang ada. R sama dengan 1 plus n kuadrat 1 min cos beta t kuadrat ditambah n sin beta t kuadrat. Nah nanti tinggal dimasukkan komponen-komponennya. Di sini 1 itu matik identitas ya, identitas 3 kali 3, jadi diagonalnya 1 semua, selainnya 0. Nah nanti bisa dihitung R nya itu sama dengan ini saya ada jawabannya tapi sangat panjang sekali. Nanti bisa dicoba sendiri ya, tidak susah kok, tinggal cuma penjumlahan dan pengurangan dan perkalian. Nah yang perlu digarisbawahi di sini itu matriks rotasi itu harusnya ortogonal. Ortogonal itu R transpose dikali R itu sama dengan 1, untuk menjaga agar panjang tiap titik yang berrotasi pada benda itu sama. Jadi matriks rotasinya harus ortogonal. Kalau nggak ortogonal berarti dia tidak mencerminkan rotasi. Nah di sini ketika kalian sudah mendapatkan matriks R-nya secara eksplisit, kalian sudah tambahkan, nanti ternyata hasilnya tidak ortogonal ketika dikalikan transposnya dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah di sini saya juga tidak tahu kenapa, tapi yang jelas untuk mendapatkan vektor kecepatan diukur dari kerangka yang melekat pada benda tegar, itu kita bisa menggunakan persamaan ini kecepatan sudut dilihat dari kerangka benda ya, itu adalah kecepatan sudut dilihat dari kerangka benda itu omega t itu sama dengan R transpose d dt R. Jadi nanti kalian kalau sudah mendapatkan matriks rotasinya itu diturunkan terhadap waktu, kemudian dikalikan dengan transposnya. Ya nanti dicoba sendiri, tapi yang penting untuk mencarinya caranya seperti ini. Nah kemudian untuk soal yang kedua, misalkan tensor inersia benda tegar itu apabila diukur dari kerangka acuan yang melekat pada benda diberikan oleh I, jadi ada tensor inersianya itu seperti itu, bisa dilihat di soal ya. Tentukan tensor inersia benda tegar jika diukur dari kerangka acuan yang diam dalam ruang. Jadi itu I itu yang di soal, I yang di soal itu momen tensor inersia diukur dari kerangka acuan yang melekat pada benda. Jadi bendanya kan berputar dan sumbunya juga ikut muter kalau maksudnya kerangka acuan yang melekat pada benda. Kemudian bagaimana cara kita mencari tensor inersia yang diukur dari kerangka acuan yang diam? Kita memakai persamaan ini, I apa di sini ya, IK ya, terserah apapun, IJ juga boleh. IJ sama dengan R I kali R transpose. Jadi kalian kalau sudah mendapatkan matriks R rotasinya tadi, itu tinggal dimasukkan di sini, dimana I-nya yang di sini itu sama dengan I yang di soal. I saya tuliskan ya, I sama dengan alfa 2 alfa 3 alfa, terus gamma 1 gamma 2 gamma 3, gamma 1 gamma 2 gamma 3 ya. Jadi nanti I-nya ini dapat dengan matriks rotasi dan transposnya itu nanti kalau sudah dihitung nanti jawabannya momen tensor inersia yang diukur dari kerangka acuan diam dalam ruang ya.